Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kelas Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan aplikasi Selanjutnya, teori kemungkinan replikasi DNA terdapat yaitu yang pertama adalah teori semi-konservatif, yang kedua teori konservatif, dan yang ketiga adalah teori dispersi. Yang pertama yaitu teori konservatif. Satu molekul DNA hasil replikasi identik dengan molekul asal, sementara molekul lainnya sepenuhnya terdiri dari untai baru. Teori yang kedua yaitu teori Menurut teori ini, ternyata DNA bisa Teori yang ketiga yaitu teori dispersif, di mana pada teori dispersif ini mengusulkan bahwa selama replikasi, molekul DNA hasilnya merupakan campuran dari untai lama dan baru yang tersebar secara acak. Molekul DNA hasilnya merupakan campuran dari untai lama dan yang baru yang tersebar secara acak. Dengan kata lain, satu molekul DNA hasil replikasi identik dengan molekul asal, sementara molekul lainnya sepenuhnya terdiri dari untai baru. Adapun perbedaan antara teori replikasi DNA konservatif, semi-konservatif, dan dispersif adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar, yaitu bagian A, semi-konservatif, di mana teori ini yaitu pita double helix DNA induk tetap tidak berubah, kemudian digunakan untuk mencetak dua pita double helix DNA yang baru, sehingga menghasilkan dua rantai DNA, di mana satu DNA terdiri atas dua untai DNA, sedangkan satu DNA lainnya terdiri atas dua untai baru. Kemudian pada teori replikasi semi-konservatif, di mana pita double helix DNA induk akan terpisah, kemudian mencetak pita DNA yang baru dengan cara melengkapi pada masing-masing pita DNA induk yang telah terpisah tersebut, sehingga menghasilkan dua rantai DNA, di mana masing-masing DNA terdiri atas satu untai induk dan satu untai lainnya. Selanjutnya percobaan Besançon-Stahl, yang dimana molekul DNA dua untai induk berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Dalam percobaan ini, sel bakteri tumbuh selama beberapa generasi pada media yang mengandung isotop berat, nitrogen 15 DNA. Dalam sel-sel ini mengandung nitrogen yang berat. Sel-sel tersebut kemudian dipindahkan ke media baru yang mengandung isotop ringan atau nitrogen 14 yang normal. Setelah dipindahkan, sampel bakteri dikumpulkan dan DNA kemudian diekstraksi dan dilanjutkan dalam larutan cesium klorida. Sampel diputar cepat dalam sentrifuge. Ketika cesium klorida disentrifugas dengan kecepatan tinggi, gradien konsentrasi terbentuk dalam tabung molekul DNA bergerak dalam gradien sampai mereka mencapai titik
atau kepadatannya. DNA yang mengandung N15 lebih padat daripada yang 14 sehingga tenggelam posisi lebih rendah gradium cesium. Setelah satu generasi dalam medium N14, bakteri menghasilkan pita tunggal dari DNA dengan kepadatan antara nitrogen 14 DNA dan 15 yang menunjukkan bahwa hanya ada satu untai dari setiap dupleks yang mengandung N15 sehingga diperoleh satu dengan kepadatan sedang, di mana satu untai mengandung N15 dan kepadatan rendah. Richardson kemudian menyimpulkan bahwa replikasi dupleks DNA membutuhkan molekul, misalkan untai hidup dan kemudian mengembangkan bakteria baru. Kesimpulan percobaan Michelson-Stahl yaitu DNA terdiri dari dua heliks yang digabungkan. Saat kedua heliks disalin, masing-masing akan memiliki satu bagian yang berasal dari sel asli dan satu bagian yang baru. Masing-masing dari dua untai dalam heliks DNA berfungsi sebagai pola dasar untuk menciptakan untai komplementer yang baru. Nah, demikian paparan dari saya terkait dengan kemungkinan replikasi DNA dan juga percobaan dari Michelson-Stahl. Lebih dan kurangnya